Jadi disinilah kita mau memberikan pandangan bahwa ibu rumah tangga yang beneran itu yang seperti ini, yang benar-benar menjalankan fungsi mengurus rumahnya, bukan cuma kayak nganggur terus. Ibu ini punya ini baru, bukan yang kayak gitu, bukan kayak gitu ya. Iya. Gitu. Jadi ya, nih berarti kita bisa masuk nih ke Prinsip. dan tips praktis. Nah, gitu. Jadi yang pertama itu adalah prinsip pandangan yang baru tentang ibu rumah tangga sendiri. Yes. Jadi kayak tadi seperti yang udah kita mention dari awal, kalau ibu rumah tangga itu kan sebenarnya pekerjaan yang pekerjaan yang dimulai dengan niat bervokasi, dan vokasi ini tuh panggilan, bukan plan B atau alternatif plan. Betul. Kayak gitu. Jadi karena ngeliatnya ini vokasi dan memang panggilan dari hati, bukan karena kayak aku nggak dapet kerja, udahlah aku kawin, Aku jadi ibu rumah tangga aja. Bukan yang kayak gitu. Tapi karena memang benar-benar ini udah jalan, aku pengen mengurus rumah, aku pengen mengurus keluargaku supaya rumahku jadi tempat yang nyaman, supaya anak-anakku bisa makan yang sehat, nggak jajan-jajan di luar gitu. Zaman sekarang banyak pakai formalin lah makanan gitu kan. Soalnya kan Mbak, Nggak sebenarnya sehat. juga peran ibu di rumah itu kan juga penting untuk perkembangan kognitif anak. Itu tadi. Kalau dari sisi psikologis Iya, ya. mana Jadi tadi? maksudnya kalau ibu berada di rumah dan bisa, terutama kalau punya anak ya, punya Iya. anak yang masih butuh dirawat, butuh di dimonitoring perkembangannya, itu tuh kalau ibu bisa ada di rumah bersama anaknya itu bisa muncul hubungan yang membantu perkembangan emosional dan sosial dan kognitif yang baik juga buat si anak itu. Betul. Jadi Keberadaan ibu itu ya penting untuk membesarkan anak. Cuma sayangnya ya mungkin kalau sebenarnya pun yang berkarir juga pun, kalau ketika punya anak pun kan sebenarnya kan harusnya ya juga bisa lebih punya banyak waktu di rumah, kayak engkau di sini dikasih cuti melahirkan buat sampai merawat anak. Cuma sayangnya kan di negara kita masih ya karena pertumbuhan ekonomi yang berbeda dengan yang ada di sini, sehingga peraturannya berbeda, sayangnya di situ. Jadi sebenarnya pun ibu rumah tangga itu ya memang panggilan sih, panggilan hati. Makanya tadi saya bilang kalau ada yang berkarir awalnya terus akhirnya memutuskan mau jadi ibu rumah tangga dengan alasan tertentu. Itu menurut saya sih emang karena dia sudah mendapatkan panggilan untuk itu aku rasa berarti karena ini Mbak membawa isu ini, kalau yang tadinya bekerja gitu terus setelah menikah terus pengen jadi ibu rumah tangga, harus duduk bersama suami harus diskusi dan kayak hitung-hitungan gitu, kayak tadi yang seperti kami diskusi, ibu rumah tangga itu kan ya mulai dari masak, bersih-bersih, jadi nggak perlu nge-GoFood, nggak perlu nge-Go Clean, nggak perlu mengurangi pengeluaran gitu. Jadi kalau udah memutuskan aku mau jadi ibu rumah tangga, berarti nggak usah lagi punya ART, ya aku yang akan mengerjakan ini semua gitu. Jadi itulah makanya inilah tips praktisnya gitu, supaya kita bisa mengingat itu. Lalu yang kedua itu prinsip dan pandangan barunya itu, identitas itu jangan ditentukan oleh pekerjaan yang berbayar. Ya tadi itu. Identitas janganlah dari pekerjaan, jangan sama sekali. Ini menambah sedikit, menurut profesor dari Harvard Business School, aku lupa namanya siapa, pokoknya dia profesor tentang kebahagiaan. Menurut profesor ini, jangan pernah mengikatkan identitasmu dengan pekerjaanmu.
Karena pada akhirnya pekerjaanmu itu akan berlalu. Kamu bakal pensiun. Iya sih, bakal pensiun juga. Kamu bakal dilupain sama orang-orang kantormu. Jadi jangan pernah mengikatkan identitas sama pekerjaan apapun. Gitu. Yang ketiga, mengurus rumah tangga itu sama dengan membangun generasi. Tuh. Ya membangun anak-anak kita. Bangun anak tadi, makanya perannya tuh juga penting untuk perkembangan anak. Sehingga juga bisa membangun generasi yang baik gitu loh. Kalau memang kita melihatnya sebagai kesempatan untuk membangun anak-anak kita menjadi anak-anak yang berguna, yang baik arahnya. Iya. Gitu. Kemudian yang keempat, ibu rumah tangga bukan berarti anti karir. Oh iya, benar. Jangan salah ya, kalau punya vokasi ibu rumah tangga itu ya banyak kok ibu rumah tangga yang punya side hustle atau apa sih istilahnya, side job lah ya, cari sampingan ya, cari tambahan atau proyek pribadi, atau malah di sini kalau katanya suami kebanyakan ibu-ibu yang baru melahirkan itu kebanyakan pas itulah mereka lanjut S3. Karena waktunya banyak sih. Karena waktunya dan waktunya itu waktunya mereka di rumah gitu, terus sambil ngurus anak sambil nulis. Jadi seperti itu.